Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar sampai saat ini. Kemudian salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahcurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Baik, di sini kami dari kelompok 4 Teknologi Informasi Pembelajaran, yaitu dibimbing oleh dosen kami yaitu Ibu Era. Insyaallah kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Sarana Komunikasi bagi Guru dan Siswa. Untuk yang pertama insyaallah akan diuraikan ataupun akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Saudari Nur Hafizatul Milad. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi di dunia maya. Terdapat beragam pengertian tentang komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Namun dari sekian pengertian yang ada bisa diambil saripati atau hakikat dari komunikasi itu sendiri. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan, sehingga terjadi kesamaan pengertian atas pesan. Dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa pertama, dalam proses komunikasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan itu sendiri bisa dalam beragam bentuk, seperti contoh kata, gambar, teks, simbol, dan sebagainya. Nah, dalam komunikasi di dunia maya, media yang digunakan adalah komputer, baik itu hardware maupun software. Nah, dunia maya atau dunia virtual itu sendiri yang terjadi karena adanya teknologi internal. Dengan demikian, yang dimaksud dengan komunikasi di dunia maya adalah komunikasi yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka langsung, akan tetapi interaksi pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi melalui pemanfaatan wahana jaringan internet. Nah, kemudian manfaat komunikasi virtual sesuai dengan karakteristik dari dunia virtual itu sendiri, ada sejumlah manfaat atau keuntungan berkomunikasi yang dilakukan secara virtual. Di antaranya yaitu bisa yang pertama ada cepat. Maksudnya cepat yaitu komunikasi atau pertukaran informasi bisa dilakukan dengan cepat meskipun komunikasi dilakukan dalam kondisi jarak yang jauh. Maksudnya tidak perlu menunggu waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah mudah. Apabila sudah menguasai teknis operasional komputer dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan, proses komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Komunikasi virtual bisa dilakukan secara real time atau juga unreal time. Secara real time maksudnya itu komunikasi dilakukan secara langsung atau komunikasi berinteraksi pada waktu yang sama tanpa penundaan waktu untuk memberi respon atas pesan yang diterima. Nah, sedangkan untuk unreal time yaitu kebalikan dari yang real time tadi. Ada penundaan waktu respon atas pesan-pesan yang disampaikan oleh para pihak yang berkomunikasi. Kemudian bisa individual atau grup. Nah, komunikasi virtual bisa dilakukan baik secara one to one, satu orang dengan satu orang, maupun secara kelompok atau grup. Nah, jumlah dan jenis pesan bisa besar dan beragam. Keuntungan atau kelebihan lainnya dari komunikasi virtual ini adalah jumlah pesan atau informasi yang disampaikan bisa banyak dan dalam berbagai bentuk pesan, teks, warna, dan gambar ataupun gabungan dari ketiga jenis pesan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi di dunia maya. Ada banyak jenis-jenis komunikasi dunia maya yang bisa kita lakukan, yaitu komunikasi menggunakan atau memanfaatkan fasilitas seperti email, kemudian meals, kemudian chatting, dan Facebook. Nah, yang pertama yaitu email.
Email merupakan kependekan dari electronic mail. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah surat elektronik. Nah, kata mail sendiri merujuk pada dua hal. Yang pertama, merupakan suatu jenis program aplikasi atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Kemudian yang kedua, email atau surat elektronik yang dibuat, dikirim, dan diterima tidak dalam bentuk fisik berupa kertas, akan tetapi dalam bentuk data elektronik yang dibuat seperti file dokumen, kemudian video bisa, kemudian gambar, dan lain sebagainya yang digunakan dalam pesan elektronik. Yang kedua yaitu mails. Mails atau mailing list adalah layanan di dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi melalui email. Nah, diskusinya itu bisa kelompok mahasiswa, kemudian pelajar, kemudian organisasi, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya bisa digunakan dalam mailing list ini. Yang ketiga yaitu chatting. Chatting merupakan kata benda dari kata kerja yaitu chat, artinya mengobrol. Chatting dalam dunia internet adalah program yang tersedia yang digunakan untuk mengobrol atau berinteraksi via internet. Melalui fasilitas ini, kita bisa mengobrol atau berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun untuk seluruh belahan dunia. Nah, chatting ini seperti contohnya sekarang yang kita gunakan yang lagi viral yaitu WhatsApp. Di mana-mana dan hampir semua orang itu menggunakan WhatsApp karena dengan WhatsApp kita bisa berkomunikasi walaupun beda daerah, beda provinsi, beda kota, bahkan beda negara pun kita bisa berkomunikasi antara orang di Indonesia ataupun orang yang ada di luar negeri sana. Kita bisa melalui chatting, kemudian kita bisa teleponan, dan kemudian kita juga bisa video call yang dimana kita bisa bertatap muka langsung dengan lawan bicara kita. Kemudian yang keempat yaitu Facebook. Facebook merupakan salah satu program aplikasi dunia maya jaringan sosial berbasis internet. Pencetus dan pengembang aplikasi ini adalah Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard. Tujuan awal dari perkembangan Facebook ini yaitu sebagai media untuk saling mengenal antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lainnya, yaitu mahasiswa Harvard itu sendiri. Kemudian saling mengenal jati diri dari teman-teman sekampusnya dengan tanpa harus bertatap muka langsung, mengingat jumlah mahasiswa di universitas itu sangat banyak. Maka beliau membuat layanan Facebook ini untuk saling mengenal antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lainnya. Lantas, manakah dari jenis komunikasi dunia maya ini yang akan digunakan oleh guru? Nah, itu tergantung dari tujuan dan sifat dari komunikasi itu sendiri. Apakah perlu komunikasi langsung dalam pengertian respon secara langsung, kemudian apakah komunikasi antara individu dan kelompok, kemudian apakah pesan berupa teks, gambar, atau gabungan dari teks dan gambar, kemudian tujuan dari sifat komunikasi itu sendiri. Nah, itu tergantung dengan apa yang akan digunakan antara guru dan mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rio Renaldi. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu model penggunaan TIK dalam pendidikan. Pendidikan mempunyai dimensi yang luas. Dalam tulisan ini pendidikan merujuk pada dimensi program dan strategi pembelajaran dalam rangka mengembangkan kemampuan pelajar ataupun siswa. Dengan demikian, ICT dalam pendidikan artinya pemanfaatan ICT dalam kegiatan pendidikan ditinjau dari sisi program yang harus didesain dan bagaimana desain itu diimplementasikan. ICT akan memberikan manfaat pada pendidikan jika ICT itu dirancang dan digunakan secara baik bagi kegiatan pendidikan. Tanpa adanya desain yang baik, ICT tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Bahkan tidak menutup kemungkinan justru akan menjadi penghambat kegiatan pendidikan tersebut.
Hal ini sejalan dengan pernyataan OECD Online dan Ellis et al. Pada tahun 1999 yang pada intinya menjelaskan bahwa memang ICT memiliki kebaikan yang bisa dimanfaatkan bagi pendidikan. Namun dengan demikian ICT-nya sendiri tidak akan memberikan dampak yang signifikan dibandingkan dengan pembelajaran biasa jika penggunaan ICT itu tidak didesain secara baik. Kemudian terdapat beragam pandangan mengenai model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama Abdul Haq pada tahun 2005 mengklasifikasikan pemanfaatan ICT ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ICT sebagai media ataupun alat bantu pendidikan. Artinya hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan guru. Kemudian yang kedua, ICT sebagai sumber. Pada jenis pemanfaatan kategori ini, ICT digunakan sebagai sumber informasi. Dalam penggunaannya, siswa mencari informasi via ICT berdasarkan bimbingan guru. Kemudian yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Pada kategori ini, ICT dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi, fungsi media, sumber, juga sistem atau prosedur pembelajaran tertentu tercakup di dalamnya. Dari 3 jenis pemanfaatan itu bisa dipilih sesuai kebutuhan. Tidak ada sesuatu keharusan tertentu model pemanfaatan mana yang harus diikuti. Bahkan jika dipandang secara konvensional lebih efektif dan efisien untuk bagian-bagian tertentu, maka model pembelajaran konvensional lebih baik untuk digunakan, tidak perlu memaksakan menggunakan ICT. Namun ketika kebijakan dengan berbagai rasional tertentu menentukan untuk mengoptimalkan penggunaan ICT dalam proses pendidikan, maka agar penerapan ICT dalam pendidikan bisa betul-betul optimal, diperlukan kemampuan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan berbasis ICT secara baik. Selanjutnya ada Lauter pada tahun 2000 mengemukakan 5 level penggunaan teknologi WWW dalam pendidikan. Di bawah ini 5 tingkatan penggunaan web dalam pendidikan. Ada level 1 yaitu informasional, level 2 supplemental, level 3 esensial, level 4 komunal, dan level 5 immerse. Kemudian Bong et al. Dalam artikelnya yang berjudul A10 Level Web Integration Continuum for Higher Education menguraikan integrasi web dalam pendidikan lebih rinci, yaitu dalam 10 model, di mana 10 model itu merupakan kontinum. Analisis Bong et al. Tampak di bawah, yaitu di tabel yang ada dijelaskan di sana. Mungkin cukup sekian uraian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillah, perkenalkan nama saya Riri Faziratul Aini, NPM 1911010417. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan yang dituntut bagi penyelenggara pendidikan berbasis teknologi informasi komunikasi. Semakin meluasnya kemungkinan penggunaan internet dan berkembangnya teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan dan pelatihan menuntut pengelola pendidikan untuk mampu mengintegrasikan teknologi web ke dalam lingkungan belajar, mulai dari fase desain, pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan. Nah, setidaknya di sini ada 3 pihak yang dituntut kemampuannya agar web-based training ini bisa terselenggara, yaitu ada pihak lembaga, pengelola, dan guru atau dosen. Yang pertama tadi ada tuntutan kelembagaan. Situasi dan kondisi yang seperti ini menuntut lembaga pendidikan perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga web-based training ini memungkinkan berjalan. Dalam hal ini kita bisa bercermin kepada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program pendidikan yang telah sukses dan yang telah menyelenggarakan web-based training. Kemudian yang kedua, tuntutan pengelola.
Sedangkan tuntutan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola program web-based training untuk mendorong suksesnya yaitu mampu untuk meyakinkan atau menemukan nilai-nilai baik yang ada dalam web-based training yang bisa diambil bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan profesional. Kemudian memahami secara mendalam mengenai pengaruh psikologi pelatihan yang menggunakan sistem virtual pada kewajiban terdidik. Kemudian mampu untuk menyesuaikan budaya dan sikap lembaga dalam penggunaan sistem pendidikan dan pelatihan online, dan memahami bagaimana web-based training ini memengaruhi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada tuntutan kemampuan guru atau dosen. Nah, untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis web, guru harus memiliki sikap positif terhadap teknologi informasi komunikasi, kemudian memahami potensi pendidikan dalam teknologi informasi. Kemudian guru juga harus mampu menggunakan teknologi informasi dalam kurikulum secara efektif dan mampu mengelola penggunaan teknologi informasi di dalam kelas. Guru juga harus mampu menilai penggunaan teknologi informasi komunikasi dan mampu meyakinkan adanya perbedaan dan kemajuan. Secara itu, dalam standar ini mengindikasikan bahwa para guru harus memiliki pemahaman umum dan kemampuan teknologi, kemudian mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam kehidupan profesional dan personal, dan harus bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum secara efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan instruksional dalam melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. Menurut Walter, ada beberapa teori belajar yang perlu dipahami untuk dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK ini. Di LPTK diantaranya adalah konstruktivisme dari Brown, multiple intelligences dari Gardner. Teori-teori belajar tersebut diterapkan tidak secara sendiri-sendiri, tapi harus diterapkan secara terintegrasi. Sedangkan dalam hal pendekatan instruksional, Walter mengajukan beberapa metode pembelajaran untuk membentuk kemampuan calon guru dalam menggunakan pendidikan berbasis web dan teknologi lainnya di LPTK, yaitu simulasi K12, teknologi classroom, modeling, learning, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam pendekatan pembelajaran yang berbasis TIK. Yang pertama, simulasi K12, teknologi classroom. Dalam pelaksanaan pembelajaran jenis ini harus mengikuti beberapa syarat. Yang pertama, yaitu kelas memiliki 3-6 komputer. Yang kedua, pembelajaran melibatkan kolaborasi. Yang ketiga, mahasiswa melakukan pergantian peran dan aktivitas. Yang terakhir, mahasiswa memecahkan masalah teknis. Pendekatan yang kedua yaitu modeling, di mana guru berperan sebagai fasilitator, pemecah masalah teknis, dan pengelola pergantian peran mahasiswa dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Pendekatan yang ketiga yaitu observing. Observasi dilakukan dengan tidak menonjolkan penggunaan teknologi kepada siswa. K12, tidak mengancam karena kemampuan teknologi siswa tidak merupakan bagian
yang perlu diobservasi. Pendekatan yang keempat yaitu learning. Learning teknologi skill. Ada dua pendekatan yang bisa dipilih. Yang pertama, yakni mengajarkan kemampuan teknologi terlebih dahulu. Kemudian, mengajarkan bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Yang kedua, yakni mengajarkan kemampuan teknologi sesuai kebutuhan ketika menggunakan teknologi sebagai alat belajar pendekatan. Yang terakhir yaitu reflektif praktik, yaitu mendorong pengembangan metakognitif dan membimbing kegiatan penelitian dan memberikan dorongan secara kritis. Now go